Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafitik Paratala. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan demo untuk menggunakan Vensim atau Ventana System untuk menjalankan simulasi SFD atau Stock Flow Diagram. Di sini bisa langsung saja untuk klik website resminya untuk mendownload aplikasinya, kemudian software, kemudian dilanjutkan dengan mencari tombol download ya, atau mungkin bisa langsung di versi yang terakhir, lalu klik download di sini. Serta nanti ibu atau bapak bisa memilih apakah ingin menurut versi yang berbayar atau versi yang gratis. Nanti silakan ikuti petunjuk instalasinya dan kemudian kalau sudah selesai nanti silakan dibuka untuk aplikasi Vensimnya. Nanti untuk tampilan awalnya itu kira-kira itu masih kosongan seperti ini ya, masih belum ada gambar sama sekali. Jadi perlu di-load dulu untuk dataset untuk SFD-nya. Nah, untuk loadnya itu nanti bisa dipilih di sini untuk open existing model dan nanti tinggal dipilih dan diklik di open gitu. Oke, kemudian selanjutnya untuk terkait dengan tutorial cara penggunaan dari Vesim sendiri, di sini yang relatif paling penting itu ada di bagian toolbar yang ini. Mungkin saya jelaskan beberapa ya, yang mana di sini tombol kunci itu memastikan kalau misal kita hanya ingin melihat, tidak bisa mengedit itu. Jadi tidak bisa dipindahkan atau tidak bisa diklik kanan, seperti itu. Dan kalau tombol sebelahnya ini baru yang lebih fleksibel ya, bisa diedit, misal bisa dipajukan atau dipindahkan seperti ini. Semisal kalau ini bisa ingin dilengkungkan lagi juga bisa dilengkungkan lagi atau diluruskan seperti ini dan sebagainya. Dan di sini juga memungkinkan kita untuk klik kanan yang mana di sini untuk mengedit properties ya, misal bentuknya seperti apa atau mungkin eh, warna dari fontnya itu nanti seperti apa, terus kemudian batasan dari kampanye seperti apa, nanti warnanya diisi apa. Dan di sini eh, sekalian membahas warna di sini merupakan skenario kedua ya dari model SFD yang saya buat. Dan di sini untuk yang model yang berwarna hijau ini merupakan model alternatif yang mana tidak ada di dalam skenario saat ini yang di dunia nyata seperti itu. Jadi di sini untuk skenario dua ini singkatnya ini perusahaan itu alih-alih hanya membuang limbah, limbah tersebut itu dimanfaatkan biar jadi pupuk yang mana nanti dimanfaatkan lagi untuk eh, lahan mandiri dari mereka sendiri. Sehingga eh, lahan mereka itu nanti akan subur gitu sehingga bisa menjadi tambahan untuk penyediaan bahan baku. Jadi kan produksinya lebih banyak seperti itu. Yang mana akan tampaknya akan diharapkan nanti meningkatkan pendapatan seperti itu. Yaitu untuk penjelasan terkait skenario-nya. Kemudian lanjut ke penjelasan penggunaan pensim. Dan di sini itu merupakan eh, salah satu fitur yang paling penting yaitu membuat variabel. Di sini misal ingin memasukkan misal harga impor seperti itu, tinggal diketik saja harga impor, kemudian dipilih ini, dan di sini sudah dibuat sebuah variabel. Dan bagaimana cara menghubungkannya itu ada dua. Yang pertama menggunakan panah ini, yang nanti tinggal di drag and drop, nanti ingin dihubungkan dengan apa. Nah, ini sudah membuat sebuah hubungan. Atau mungkin bisa yang ini, meskipun ini nanti relatif berbeda ya, karena ini kan untuk stok. Sedangkan untuk auxiliary itu disarankan pakai yang biru ini. Seperti itu. Dan kemudian ada yang penting lagi, yang relatif penting lagi itu terkait dengan ini delete tool ya. Tinggal ya saya tinggal di delete nanti. Itu yang di delete yang mana? Misal yang ini yang baru tadi ya, diklik seperti itu. Kemudian yang saya rasa fitur paling penting yaitu adalah fitur untuk memasukkan rumus. Yang mana di sini kita bisa memasukkan untuk rumus-rumus yang kira-kira perlu digunakan seperti itu. Semisal biaya variabel ini kan memiliki sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 input dari beragam biaya ya. Jadi kan perlu ditambahkan semua. Nanti eh, di variabel ini nanti bisa ditambahkan segala macam variabel lainnya seperti itu. Dan ini merupakan tampilan terkait dengan halaman formula atau halaman rumus ya. Dan di sini bisa dilihat ada nama, nanti bisa disesuaikan. Kemudian tipe ini untuk auxiliary atau tipe level, jadi atau tipe-tipe lainnya juga sebenarnya. Kemudian untuk unitnya ini untuk satuannya ya, nanti bisa dicek unit apakah sudah benar atau enggak. Kadang kalau misal ada masuk simbol itu nggak mau, jadi error gitu.
Kemudian di sini yang penting lagi itu terkait dengan equation. Nah, di sini equation itu nanti bisa ditambahkan rumus apa saja yang ingin ditambahkan seperti itu. Dan ini kebetulan untuk variabel ini itu kan tambah semua ya. Namun tidak hanya tambah, bisa menggunakan beragam function-function yang tersedia di sini ya. Ada random uniform, ada perkalian perbagian, atau mungkin average juga, delay dan sebagainya. Seperti itu. Dan di sini bisa dilihat ini merupakan variabel input ya. Variabel input dari biaya variabel. Yang mana di sini yang perlu diperhatikan itu kalau semua variabel ini tuh harus dimasukkan ya. Kalau misal ada yang terlewat itu nanti error. Jadi seperti itu. Dan kalau misal sudah bisa dicek sintak dulu nanti daripada error ya. Error di jalan mungkin bisa dicek sintak dulu. Dan kalau misal menunjukkan equation oke, berarti tidak ada masalah dan bisa dirun. Seperti itu. Kemudian kita cek untuk variabel lain, semisal ini. Nah, di sini saya menggunakan salah satu rumus yaitu random uniform, yang mana di sini itu akan memilih nilai secara acak berdasarkan nilai minimum dan nilai maksimum ya. Sini ada 1,5 untuk minimumnya serta 2 miliar untuk maksimumnya. Serta di sini yang ke eh, tempat angka ketiga ini atau seed, ini namanya seed, ini digunakan untuk kode untuk menggenerate untuk angkanya ya. Jadi tiap seed nanti kan berbeda gitu angka yang akan dikeluarkan seperti itu. Ya, kemudian semisal kalau ini juga relatif sama ya, seperti itu untuk fungsinya. Nanti bisa disesuaikan nanti sendiri. Kalau semisal ingin membuat variabel baru ya nanti fungsinya nanti bisa disesuaikan menurut Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian kalau semisal semua modelnya itu sudah dirasa sudah terisi semua fungsi-fungsinya, nanti bisa di-run. Yang mana di-run itu dijalankan dengan menggunakan tombol ini. Nanti tinggal di-run. Nah, ini nanti muncul ada peringatan kalau semisal datasetnya itu sudah ada, nanti malah memperbarui. Kalau semisal belum, nanti yang langsung dibuatkan. Kalau semisal anda, ya nanti tinggal diklik yes untuk melihat hasilnya. Seperti itu. Dan kemudian untuk fitur yang penting yang lain itu terkait dengan dataset ini ya, serta fitur terkait dengan grafik dan tabel. Mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Di sini mungkin saya perlihatkan grafik dulu yang paling grafis ya, yang mudah terlihat. Dan di sini untuk memilihnya itu, untuk menampilkan grafiknya itu cukup relatif mudah ya. Yang pertama itu pilih antara dua ini terlebih dahulu ya, biar tidak konflik seperti itu. Kalau misal pilih ini nanti Pensim akan mengira ingin membuat variabel. Jadi nanti malah nggak bisa menampilkan. Jadi intinya pilih antara dua ini dulu. Lalu pilih variabel yang ingin dilihat grafiknya. Misal pendapatan bruto dan nanti ini ada dua, sama saja sebenarnya. Nanti ini kalau misal ada beberapa yang lainnya gitu ya. Tapi kalau misal yang ini tuh relatif lebih simpel. Dan di sini untuk grafiknya kurang lebih seperti ini untuk pendapatan bruto ya, yang mana di sini setiap tahun itu bisa mengalami kenaikan dan penurunan, naik turun seperti itu. Dan kalau semisal ingin melihat variabel lain ya tinggal mengklik variabel tersebut, kemudian dilihat grafiknya seperti itu. Kalau semisal ingin melihat beberapa variabel sekaligus ya, ya tinggal diklik, bisa di blok seperti ini, nanti menampilkan semua, atau bisa di kontrol klik juga bisa, atau shift klik juga bisa, ya seperti ini. Dan nanti akan menampilkan juga yang semua itunya. Namun karena yang perlu dipahami ya, karena di sini kan ada perbedaan nilai yang cukup besar ya kan, dari pendapatan bruto sama pendapatan neto yang benar-benar bersih dari segala pengeluaran kan ada seperti perbedaan yang cukup signifikan ya, sehingga ya grafiknya mungkin agak jauh gitu jaraknya. Nah, seperti itu. Yaitu merupakan penjelasan penjelasan basic ya terkait dengan demonstrasi untuk menggunakan Pensif. Kemudian yang sedikit lebih advance itu bagaimana cara membandingkan skenario sekaligus ya, daripada eh, mengkonvert ke Excel dan sebagainya seperti itu. Dan di sini caranya itu untuk eh, untuk model SFD-nya itu harus dibuka terlebih dahulu ya, nanti ibu ibu atau bapak silakan klik salah satu model SFD lainnya.
Nanti setelah ikut dirankan juga, nanti di sini tuh nanti akan muncul kayak sebuah panel kalau diklik di tombol obeng dan palu ini yang menandakan bahwasannya dataset yang telah dijalankan sebelumnya. Dan di sini cukup dimasukkan saja, semisal di sini skenario pertama ya, kita masukkan juga serta mungkin dua dulu ya. Dan di sini karena kita sudah memasukkan dua dataset, di sini nanti grafiknya itu langsung menunjukkan dua seperti itu dan bisa dilihat. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada legendanya kalau yang biru itu eh, skenario pertama, serta kalau yang biru, yang merah itu skenario kedua. Dan di sini bisa dilihat bahwasannya skenario 2 itu relatif memiliki pendapatan bruto yang lebih tinggi ya. Namun mari kita coba lihat kalau semisal di pendapatan itu. Dan di sini bisa dilihat ya. Ini kalau ini karena pendapatan itu kan lebih lebih ada pengeluarannya yang berbeda gitu. Jadi kan ada seperti perbedaan pengeluaran sehingga ya pengaruhnya agak relatif berbeda gitu. Meskipun masih mengikuti pola tren yang sama. Dan di sini bisa dilihat ya juga untuk dua variabel tersebut ya. Dan di sini bisa berbeda. Dan kalau semisal tidak ingin berubah grafik atau tidak ingin berubah grafik seperti ini, itu bisa juga berupa tabel yang mana nanti bisa diekspor ke Excel untuk dilakukan analisis seperti itu ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengklik dari dua dua tombol ini. Yang pertama itu tombol untuk menampilkan tabel secara horizontal ya atau menyamping ya. Di sini kita bisa lihat eh, melebarnya menyamping dan kalau yang satunya itu ke bawah seperti itu sesuai kebutuhan nanti bisa dipakai yang mana seperti itu. Dan kalau semisal ingin mengimport ya bisa di file save as ini atau lebih gampangnya lagi tinggal di Ctrl A terus nanti di copy dimasukkan ke Excel seperti itu. Misal kita copy ya, copy, kemudian kita buka ke Excel, bisa Excel, bisa Word dan segala macam seperti itu. Nanti tinggal di Ctrl V. Nah, seperti ini. Tinggal di ya dan di sini bisa dilihat ya kalau misal langsung di Kompas itu nanti ada sedikit perbedaan nilai yang mana nanti perlu penyesuaian sendiri seperti itu. Nah, di sini kan masih belum saya sesuaikan dari model Kompasnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk demo terkait dengan penggunaan Fansim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.